Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Kami dari kelompok 8 dengan anggota saya sendiri Ibu Ida Nuriana sebagai dosen pembimbing lapangan, Ibu Rizka sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pekalongan, Ibu Lucy Susianti sebagai Guru Pamong Bahasa Inggris, Ibu Fitrianti sebagai mahasiswa PPL Unikal. Kami akan mensimulasikan role playing pada bagian observasi. Baik, akan kami mulai untuk kegiatan role playing-nya. Selamat pagi, Ibu Rizka. Saya Ibu Ida, dosen pembimbing lapangan dari Universitas Pekalongan. Hari ini saya datang bersama mahasiswa PPG saya bernama Ibu Fitrianti. Mohon izin Ibu, kami datang kemari untuk melaksanakan kegiatan tahap 1 observasi asesmen Ibu peserta didik. Kemudian kami lakukan observasi juga untuk lingkungan belajar dan manajemen pembelajaran di SMA Negeri 1 Pekalongan. Selamat pagi Ibu Ida dan Fitrianti. Kami sangat senang menyambut kerjasama ini. Sekolah sudah menyiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan observasi. Apabila nanti ada hal yang perlu dikonsultasikan, silakan Ibu Ida boleh menghubungi Bu Sakinah untuk bidang kurikulum, kemudian juga boleh bidang kesiswaan itu dengan Bu Erna, kemudian juga boleh untuk sarana dan prasarana boleh menghubungi Ibu Hartini. Baik Ibu, terima kasih Bu Rizka atas sambutannya. Kegiatan ini menjadi bagian dari tahap awal PPL Ibu. Jadi mahasiswa kami akan melaksanakan praobservasi dan observasi asesmen peserta didik. Kemudian kami juga akan melakukan observasi di lingkungan belajar dan manajemen sekolah Ibu. Selanjutnya pada praobservasi nanti mahasiswa kami akan melakukan target observasi dan persiapannya, sebagaimana persiapan instrumen yang akan disiapkan oleh Ibu Fitri. Kemudian sasaran juga akan kami sepakati bersama Ibu. Selanjutnya nanti Guru Pamong dan DPL-nya akan berperan aktif untuk di samping memfasilitasi Ibu Fitri dan mendampingi mahasiswa kami Ibu. Kemudian dari DPL dan IP-nya juga akan memberikan bantuan untuk menyusun smart goal dan personal branding dari Ibu Fitri. Berikutnya, kami juga akan membuat kesepakatan proses pendampingan observasi Ibu. Kemudian berikutnya adalah menetapkan kriteria keberhasilan kegiatan observasi Ibu. Berikut Ibu Fitri nanti yang akan menjadi mahasiswa PPL kami Ibu. Wah, bagus sekali Bu Hidayah. Jadi mahasiswa tidak hanya mengamati, tapi juga memiliki arah dan tolak ukur keberhasilan yang jelas. Betul sekali Ibu Rizka. Oh iya, untuk konteks ini Bu Fitrianti akan melakukan observasi pada mata pelajaran bahasa Inggris Ibu di kelas 10 dengan materi recontext. Saya siap mendampingi Bu Fitrianti dalam proses observasi di kelas. Kegiatan ini kebetulan sangat relevan Bu, karena di kelas 10 saat ini kami memang sedang membahas recontext. Nah, saya akan berusaha membantu Bu Fitrianti memahami karakteristik peserta didik, situasi belajar, kultur di SMA 1 Pekalongan, dan manajemen kelas. Nah, selain itu, kami juga akan berdiskusi mengenai bagaimana matematik dilakukan untuk mengukur kemampuan menulis teks recount siswa. Terima kasih Ibu Lucy. Saya akan menyiapkan instrumen observasi dan smart goal sesuai dengan arahan Ibu dan Ibu Ida. Saya juga ingin mempelajari bagaimana guru membangun keterlibatan siswa selama pembelajaran berlangsung. Bagus sekali Ibu Fitri. Itu salah satu aspek penting dalam observasi Ibu. Nanti setelah pra-observasi selesai, kita akan lanjutkan tahap observasi asesmen untuk peserta didik Ibu. Serta tidak lupa lingkungan belajar juga akan kita observasi. Wah, saya senang melihat koordinasi yang baik ini. Semoga kegiatan observasi berjalan lancar dan menjadi pengalaman berharga bagi kita. Berdasarkan hasil diskusi awal, saya telah menentukan target observasi, yaitu mengamati strategi guru dalam mengajarkan recount text. Kemudian melihat siswa terhadap kegiatan membaca dan menulis pengalaman pribadi, serta mencatat
interaksi belajar siswa di kelas. Saya juga menyiapkan instrumen observasi yang berisi lembar pengamatan guru, aktivitas siswa, dan refleksi kegiatan pembelajaran. Mohon direview, Bu. Baik, saya terima Ibu untuk lembar observasinya. Oh ya, saya sudah cek ini Ibu untuk formatnya dan rinciannya. Bagus Ibu, saya sudah baca juga. Untuk format dan rincian kami sudah Ibu juga sudah menuliskan fokus di observasi dan target juga ya Ibu ya. Oh iya, Ya, perlu Bu. ditambahkan Ibu Fitri ini untuk kolom untuk mencatat strategi diferensiasi pembelajaran. Jangan lupa ya Bu, karena nanti di kegiatan pembelajaran kita ada prinsip teaching at the level ya Ibu atau TARL yang nantinya akan Ibu terapkan di pembelajaran yang akan Ibu gunakan di kelas gitu. Ya, baik, Ibu. Nah, saya juga setuju dengan Bu Ida. Nah, selain itu, Bu Fitrianti, seperti halnya pada prinsip pembelajaran mendalam, ini ada di bagian refleksi, bisa juga ditambahkan kolom ya Bu ya. Yang kemarin kita sudah bahas itu analisis keterlibatan siswa. Ini kenapa? Supaya bisa melihat seberapa aktif siswa selama kegiatan di konteks berlangsung. Nah, secara umum sebetulnya instrumennya sudah bagus dan siap digunakan. Terima kasih masukannya Ibu Ida dan Ibu Lucy. Nanti saya akan revisi dan kirim ulang untuk diperiksa kembali. Baik Ibu, terima kasih. Sebelum kita mulai observasi, mari kita refleksikan sebentar ya Ibu ya, Ibu Fitri, untuk harapan dan capaian Ibu Fitri di kegiatan observasi ini kira-kira apa ya Ibu ya? Ibu, saya berharap bisa memahami cara guru menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan siswa, mengamati dinamika kelas dan melihat penerapan PBL secara langsung di SMA 1 Pekalongan. Nah, bagus sekali Bu Fitri. Nah, sekarang kita mencoba menyepakati ya Bu. Menyepakati apa? Menyepakati langkah-langkah yang akan dilakukan dengan kriteria keberhasilan yang tadi sudah Ibu Fitri sampaikan dalam kegiatan observasi ini. Ya, berdasarkan arahan Ibu berdua, saya akan melakukan observasi 3 kali pertemuan, menggunakan instrumen yang sudah direvisi dan menuliskan laporan hasil observasi sesuai format yang disepakati. Baik Ibu, berarti kita sudah memiliki kesepakatan semua ya Ibu ya untuk proses pendampingan kita, kemudian kriteria keberhasilan yang Ibu targetkan di pembelajaran ini. Baiklah, nah sekarang ini dalam tahap ini Bu Fitri, peran kami semoga bisa jadi solutif dan mengevaluasi juga bisa dijelaskan. Nah Bu Fitri, kami siap mendampingi, memberikan contoh, membantu menyelesaikan kendala yang muncul selama observasi yang dilakukan oleh Bu Fitri. Terima kasih Bu, saya merasa terbantu dan termotivasi untuk melaksanakan observasi dengan baik. Nah, sebagai Bambang, saya ingin mengetahui smart goal dan personal branding Ibu Fitrianti. Baik Bu Lucy, smart saya adalah selama PPL, saya mampu merancang dan melaksanakan pembelajaran bahasa Inggris berbasis proyek yang sesuai dengan kemampuan siswa. Oke. Dengan keterlibatan aktif minimal 80% siswa, serta memperoleh umpan balik positif dari guru pamong dan dosen pembimbing. Sedangkan personal branding saya adalah guru solutif yang mampu melakukan diferensiasi. Wah, luar biasa sekali. Ini sudah sangat bagus, sudah ada teaching at the right level-nya, juga targetnya sangat menantang ya Bu, ini 80% siswa aktif, kemudian juga saya harap Bu Fitri tidak takut mencoba, karena guru yang profesional lahir dari proses belajar seperti ini Bu Fitri. Tapi saya percaya sih Bu Fitri bisa melakukan ini semua, tetap semangat ya Bu. Ya. Terima kasih banyak Bu Lucy, saya berusaha mencapai target tersebut dengan sebaik mungkin. Baik Bu Fitri, bagus sekali semangat dan kesiapannya. Ini sangat luar biasa. Sungguh terlihat sangat mendampingi pendampingan yang luar biasa. Kemudian Ibu Fitri, mohon nanti sesuai dengan kesepakatan kita, Ibu Fitri mengikuti kesepakatan yang ada. Kemudian nanti ikuti arahan yang semua
berupa mau melakukan, gitu ya Bu ya. Baik, saya senang mendengar komitmen semua pihak. Selamat melaksanakan kegiatan observasi PPL. Semoga berjalan lancar dan bermanfaat bagi semuanya. Semangat untuk semuanya. Baik, Terima kasih. Ibu-ibu, hari ini kita juga akan melakukan pembahasan pasca observasi Ibu. Untuk yang pertama, Ibu Fitrianti sudah menyelesaikan tahap observasi pada pembelajaran bahasa Inggris kelas 10 untuk materi rekonteks ya. Iya Bu Ida, observasi sudah saya lakukan selama 2 kali pertemuan. Saya fokus mencatat cara Ibu Lucy mengelola kelas, membangun interaksi dengan siswa, dan bagaimana siswa menulis pengalaman pribadi mereka dalam bentuk recount text. Wah, apa yang didapatkan dari hasil observasi tersebut, Bu? Oke. Dari hasil pengamatan saya melihat bahwa sebagian besar siswa cukup antusias dalam kegiatan pembelajaran brainstorming and sharing experiences. Namun, mungkin saat menulis ada beberapa siswa yang masih kesulitan mengorganisasikan ide dan menggunakan bentuk simple past tense ya. Saya juga memperhatikan bahwa pembelajaran berbasis proyek yang diberikan membantu mereka lebih aktif, terutama membuat personal recount text. Wah, menarik sekali Ibu. Jadi, Ibu sudah melihat perbedaan tingkat kemampuan siswa ya. Oh iya, sejalan dengan itu konsep TARL yang akan kita bahas sebelumnya, ada temuan tidak ya Bu untuk memperbaiki atau mengembangkan jika nanti Ibu mengajar di kedepannya? Oke. Kalau nanti saya praktek mengajar, saya ingin menggunakan peer review agar siswa bisa saling mengoreksi tulisan mereka. Selain itu, saya juga menyiapkan contoh teks dengan struktur dan verb yang jelas agar mereka punya acuan. Wah, bagus sekali Bu Fitri. Nah, itu langkah konkret sih untuk memperbaiki hasil belajar ya. Tadi dengan peer review itu keterlibatan siswanya otomatis jadi semuanya terlibat. Saya senang sih Bu Fitri bisa menemukan ide perbaikan dari pengamatan yang sudah dilakukan. Nah, coba kita sekarang refleksikan dari sisi PSE, utamanya ini bagaimana perasaan Bu Fitri nih setelah melaksanakan kegiatan observasi ini. Oke. Bu, karena saya agak gugup ya. Setelah 2 kali observasi, saya merasa lebih siap dan percaya diri untuk mengajar di kelas. Saya juga tahu bagaimana menyesuaikan kegiatan belajar dengan kemampuan siswa yang berbeda-beda. Itu luar biasa Bu Fitrianti. Pengalaman di lapangan memang penting untuk membentuk kepekaan dan profesionalitas calon guru. Saya bangga melihat semangat Ibu Fitri ini. Ya. Baik, mari kita sekarang lihat laporan observasi Ibu Fitri ya. Oh Ya, iya, baik. Oke, saya lihat untuk penyusunan draft laporan observasi sudah Ibu susun dengan baik. Ada data hasil pengamatan, saya lihat. Kemudian ada analisis, kemudian ada saran dan perbaikan juga di sini. Tapi mungkin perlu ada tambahan ya Ibu ya, tentang lingkungan non-akademik ya. Contohnya kayak manajemen kelas, kemudian dukungan fasilitas belajar, kemudian lain-lain ya, supaya laporannya itu terlihat lebih komprehensif ya Ibu ya. Baik Bu Ida, nanti saya akan tambahkan bagian itu dan saya revisi sebelum diunggah ke LMS. Nah, kalau saran dari saya, Bu Fitri, coba tambahkan refleksi pribadi di bagian akhir. Nah, tuliskan apa nilai atau pembelajaran yang dapat didapatkan selama observasi. Nah, ini bisa memperkuat laporan dari segi reflektif. Ya, Bu Lucy, terima kasih. Nanti saya tambahkan referensinya juga. Bagus Ibu Fitri. Oke, tahap untuk observasi ini Ibu sudah melakukan analisis ya, sudah membuat laporan, kemudian sudah mendiskusikan hasilnya juga, sudah menyempurnakan, kemudian sudah juga mengunggah di LMS ya Ibu ya. Ya, semua langkah ini itu penting Ibu untuk membangun kemampuan refleksi terhadap Ibu sebagai calon guru yang profesional. Saya juga melihat kegiatan ini sangat bermanfaat. Semoga laporan observasi Fitri nanti bisa jadi bahan refleksi bersama guru lain.
terutama untuk pembelajaran bahasa Inggris. Saya juga ingin menyampaikan pengamatan terhadap pencapaian SMART Goal dan personal branding yang menjadi target menteri ya. Ini saya pikir dari hasilnya, analisisnya sudah mampu menganalisis hasil observasi dengan objektif, menyusun laporan reflektif yang memuat rekomendasi perbaikan, serta menunjukkan kesiapan profesional untuk melaksanakan praktik mengajar di kelas. Ini bagus, Bu Fitri sudah berada di jalur yang tepat. Pokoknya terus semangat Bu Fitri, jangan takut mencoba dan jangan ragu meminta masukan. Oke. Terima kasih Bu Lucy, Bu Ida, dan Bu Rizka. Saya merasa lebih percaya diri dan siap melanjutkan ke tahap berikutnya. Bagus, itu yang saya harapkan dan ini adalah bagian dari pendampingan untuk proses Ibu sampai tahap akhir mengajar nanti ya Ibu ya. Sukses selalu untuk Bu Fitri di pembelajaran ini Ibu. Selamat Ibu Fitriyanti, semoga hasil observasi Ibu Fitri menjadi awal yang baik untuk perjalanan Ibu Fitri nantinya sebagai calon guru yang profesional. Terima kasih Ibu. Selamat Ibu. Oke. Baik Bapak Ibu, demikian role playing yang kami sampaikan dari kelompok 8. Semoga membantu dan memberikan hasil yang memuaskan untuk kami. Terima kasih.